Ahwa, Salve, saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih. Salam jumpa bersama saya, Pater Benyamin Tanang OFM, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi Senin 14 Juli 2025. Marilah kita mengawali hari ini dengan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, sambil kita menyampaikan intensi kita masing-masing. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus, selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa mendampingi umat-Mu melalui kehadiran Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Semoga kami semakin tekun, setia, dan rela berkorban untuk mendengarkan sabda dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasul-Nya, Ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini, tetaplah setia kepada Tuhan meskipun itu menuntut pengorbanan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara tentang hal mengikuti Dia butuh ketabahan, kesetiaan, dan pengorbanan diri. Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi bapa dan ibunya, putra dan putrinya, tidak memikul salibnya dan mengikuti Dia, tidak layak bagiku, tidak layak bagi Allah. Yesus melanjutkan pengajarannya dengan mengatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya kembali. Ungkapan ini tidak bermaksud untuk meniadakan kasih kepada sesama. Sebab di akhir Injil tadi, Yesus berbicara tentang kasih kepada sesama yang sekaligus kasih kepada dirinya yang hadir lewat sesama yang menderita. Yesus mengatakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya dan kepada kita semua bahwa kesetiaan
Ketaatan kepada kehendak Tuhan, kepada kehendak Yesus harus diutamakan, sedangkan kebebasan pribadi harus dikontrol atau dikendalikan. Kasih akan Kristus hendaknya menjadi prioritas utama, mengalahkan kasih kepada orang yang lebih dekat dengan kita, orang tua atau saudara-saudari kita. Dengan mengasihi Yesus, kita layak disebut sebagai pengikutnya, layak memperoleh keselamatan kekal. Mengasihi Yesus berarti mengikuti kehendak Allah. Mengikuti kehendak Yesus Kristus dengan setia membutuhkan kesabaran dan pengorbanan diri yang total. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, kita tentunya pernah mengalami pergumulan dalam hidup kita ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, antara mengikuti kehendak Allah dan kehendak kita sendiri. Dan tentunya situasi itu membuat kita tidak nyaman. Ketika kita memilih mengikuti kehendak Tuhan, maka di dalam diri kita ada pertentangan, terjadi pergumulan. Namun sekali kita memutuskan untuk memilih kehendak Tuhan, maka dalam proses selanjutnya kita dibantu dan dibimbing oleh Tuhan, dan lama-kelamaan jiwa dan pikiran kita mengalami kedamaian. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang setia kepadanya untuk hidup menderita, tetapi pengorbanan kita dibalas oleh Tuhan sendiri. Orang yang mengorbankan dirinya demi Allah, sesungguhnya ia tidak kehilangan upahnya. Semoga kita senantiasa teguh dan setia mengikuti kehendak Kristus, meskipun hal itu menuntut pengorbanan dari kita. Semoga demikian. Amin. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, dalam perjamuan kudus ini, kami telah menyambut Yesus Kristus Putra-Mu. Kobarkanlah semangat cinta kasih dalam diri kami, agar semakin berani berbagi dan mengarahkan diri pada kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, mari kita akhiri renungan ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, segala rencana baik kita sepanjang hari ini, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, dengan ini renungan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.